hidupmu. Kau tahu itu atau rahasia yang menutup kecewa. Tak kusangka tak habis pikirku, kau asyik memendam perasaanmu. Ada suatu saat nanti kau mungkin kan membagi kisah hidupmu pada diriku. Cerita buku harian pengganti mimpi-mimpi tak terkira di usia muda. Tatap tangan semua problema demi hidupmu. Kau tahu itu atau rahasia yang menutup kecewa. Kau kusangka tak habis pikirku, kau asyik memendam perasaanmu. Dan suatu saat nanti kau mungkin kan membagi kisah hidupmu pada diriku. Tak terkira di usia muda. Kan membagi kisah hidupmu pada diriku. Bibi gimana sih? Nolongin gini aja nggak mau. Bukannya nggak mau ngebantuin atuh Neng. Tukang sepatunya nggak bisa betulin. Katanya sepatunya rusaknya sudah kelewat parah. Paksa dong, Bi. Udah, Bi Inah malah janjiin mau kasih bonus segala. Tapi ya dia tetap bilang nyerah. Ala Bibi, emangnya perang pakai nyerah segala? Ngambek lagi. Non, Tuan. Kenapa Iya, tuh? Mam. Ada apa kamu? Nih, Bibi, kerjanya nggak beres. Alah, bukan Bibi, Tuan. Tukang sepatunya, Tuan. Kurang canggih. Ya, kerjanya nggak pakai komputer sih. Bi, Papi lagi sibuk nggak? Sejak kapan kamu mau tahu urusan papi? Oh, sejak tadi, Pi. Papi tahu. Pasti kamu sedang ada maunya. Kayaknya sih begitu. Olga mau kredit Untuk apa? sepatu roda. Nanti dicicil pakai uang saku deh. Papi tinggal hitung bunganya. Samain aja sama bunga bank. Hei, Nol. Kredit lagi di stop dulu. Likuiditas lagi macet. Seret. Tahu nggak? Wah, papi payah. Dari dulu alasannya sama aja. Sama anaknya sendiri hitungan amat sih, Pi. Pinjam.
sama Mami deh. Enak aja. Anggaran Mami lagi defisit. Udah aja. Why don't you stop tuh hura-hura? Zaman Mami muda dulu, nggak ada yang begituan. Perempuan harus belajar memasak, mengaji, belajar ngejahit. Pokoknya belajar semua urusan rumah tangga. Titik. Nih, bawain. Mam, itu kan zamannya Siti Nurbaya. Mam, sekarang ini zamannya Nurella binti Isabella. Olo, atau eta mah lagu. Si papi masuk aya-aya wae. Kalau anak jangan suka dimanja. Mam, hobinya kan gak jelek. Gak ganggu sekolah. Apalagi rapotnya bagus. No way. Raport, hobi bukannya excuse. Untuk extravagance. Kalau kita ikutin terus, we can be kedodoran atuh Pi. Ini susah ya. Iya nih, gimana ya? Wina duluan ya. Dah. Nomor 5 nih. Itu kan nama saya. Win duluan ya. Dia juga tahu. Duluan ya, Al. Hai. Gimana, Al? Udah dapat modal buat ganti sepatu roda? Ya Allah, kayak belum kenal ortu gue aja. Biar gue anak semata wayang, Mami and Papi pada cuek. Mungkin mereka lagi krisis, sok tahu lo. Krisis sih boleh, tapi jangan rutin dong. Sekali-kali nggak salah nyenengin anaknya. Hey Win, Mami gue, kalau mangga jatuh dari pohon dia ciumin. Nah kalau gue yang jatuh, paling juga disyukurin. Aduh, kasihan deh kamu. Brengsek deh lo. Udah deh, nggak usah stres. Ntar cepet tua. Kayaknya kita juga nggak usah manja-manja amat. Barangkali udah saatnya kita nyari uang sendiri. Ya elah. Gaya lu kenapa jadi kayak tante-tante begini sih? Hewin, kerja perlu pengalaman. Lain sama ngeteng. Ih, amit-amit deh lo. Makanya jangan cerewet kayak nenek-nenek. Jelek loh. Hai, itu Olga. Mana dia? Hai, Olga. Hei, Kemana aja lo? Udah lama nggak latihan? iya sekarang di tempat latihan udah banyak saingan dulu. Iya gimana ya? Gue sibuk banget ngurusin pembukuan babe gue. Biasa warisan. Kita kan harus tahu dari sekarang. Ntar kalau dapat bagi-bagi ya. Dasar kuping gembel loh. Baru dikasih gereja, minta dikasihanin. Udah pada makan belum? Belum.
Yang bener. Belum ya. Belum kok. Kalau gitu, pada pesen gih. Dan jangan lupa, kalau bayar sekalian yang punya gue ya. Oke deh. Duluan ya. Dah. Dah. Oh, Joyce tuh. Musuh pemain tadi. Jadi tuh. Ah, jangan takut, Wir. Pokoknya kita lihat deh. Siapa yang bisa nyanyiin gue tahun ini? Sip. Dah. Ayo, udah malam nih. Hah? Yuk. Yuk. Alah, Olga. Buruan dong. Sebentar, Wir. Penting nih. Apaan? Lo mau ngapain? Mau cuap-cuap? Gue mau nyoba. Siapa tahu mujur. Yuk ah. Halo, simpen ya. Selamat siang kamu-kamu di Jakarta dan sekitarnya. Kita ketemu lagi di 106.1. Kirim-kirim lagu untuk kamu semua yang bakalan ditemenin sama Hani di sini sampai 12 o'clock nanti. Robert, Hari ini. Saya kok. ayo masuk. Sudah siap di tes. Udah deh. Saya sudah siap kok. Besok lagi. Udah? Ya. Oke. Gile. Dia mau siaran pakai bahasa apa dia? Non. Kenalin. Ayo Somat. You mau jemput saudara apa mau pesen lagu? Kok nuduh sih? You sendiri mau ngapain? Mau minta sumbangan? Non. Ayo sih udah dari dulu manteng di radio ini. Kalau Ayo nyetel, mulai dari subuh butak sampai mini teso. Soalnya Ayo punya hobi kirim lagu sih. Buat Encing yang tinggalnya di Condet. Ini sisanya. Sama buat Engkong yang tinggalnya di Ragunan. Emang engkong lu termasuk piaraan yang langka? Enak aja. Kualat lu. Lu kira kingkong. Kirain gitu. Berisik. Kalau mau ngobrol tuh di luar tempat parkir. Lu bisa teriak di sana. Lagian ngapain kalian kemari main-main? Ganggu orang kerja aja. Ini coba suruh masuk ya. Baik. Om, gimana Om? Aduh, tunggu panggilan aja Pak ya. Pak, diterima? Belum kok. Kalau diterima paling juga buat warta berita. Iya deh. Olga. Doain gue ya. Beres. Kalau diterima, kirimin gue lagu ya. Buat engkong lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan udah dibilangin. Jangan ganggu orang kerja. Di luar sana. Loh, situ gimana sih? Katanya saya dipanggil untuk dites. Kamu siapa? Saya Olga, Mbak. Oke, coba masuk sana. Gini. Udah. Coba kamu ngomong. Begitu ada tanda dari Andi. Ya, oke.
Halo kamu-kamu yang manis, selamat berjumpa dengan saya di... berapa ya? Oh ya, di gelombang 106,1 FM Radio Gaga. Lewat acara yang saya tanggung pasti kamu pada suka. Terutama yang punya radio. Yaitu lewat acara Anda Meminta, Kami Memutar. Saya yakin, kamu-kamu pasti lagi terkagum-kagum mendengar suara saya yang merdu. Sebagai perkenalan, saya adalah anak sematawayang dari Mami dan Papi. Yang pasti, mereka sangat sayang sama saya. Dan kalau kamu-kamu lagi pada pusing 7 keliling, pegang aja radio. Biar nggak jatuh. Di studio ini, saya juga ditemani oleh mas-mas yang tukang puterin lagu, mbak-mbak yang belum saya kenal, dan juga oleh mas-mas yang tukang kasih aba-aba. Di samping saya, ada juga telepon untuk menerima semua permintaan lagu. Tapi jangan pesen makanan. Oke, pokoknya di studio ini rame banget. Jadi kalau kamu-kamu lagi pada kesepian, jangan takut deh. Kita di sini masih bisa ya? menemani kamu. Bisa aja. Syaratnya nggak berat kok. Cuma bawa apa ya? Coklat untuk satu studio. Dan jangan lupa juga untuk saya. Kamu ini mau main-main apa mau kerja sih? Hah? Dua-duanya, Mas. Soalnya, kalau kerja terlalu serius, kepala bisa mumet. Itu kata kamu. Keluar, keluar, keluar. Nah, panggil selanjutnya. Gimana, Mas? Kapan saya mulai kerja? Enak aja. Tunggu aja nasib kamu. Halo, Fer, siapa yang siaran barusan? Olga. Ada apa? Karakter suaranya kedengarannya baik. Coba kamu kasih kesempatan untuk dia siaran. Baik. Oke. Nanti biar si Andi yang bimbing, ya. Yuk. Olga. Kamu diterima. Bener, Mbak? Selamat ya. Selamat ya, selamat siaran. Lupa. Nah, ya. Keren banget tuh. Lihat nih. Apa yang Mami bawa? Take that stop. Ini Mami sengaja buy a special for you. Mami yakin pasti Olga suka. Surprise, Bi. Surprise. Aduh, panasnya. Bi, Mami carinya dari toko ke toko. Sampai sengklek nih kaki. Kenapa? Announcement? Untuk surprise? Ya, gimana ya? Bukannya nggak suka, Man. Tapi yang begini sih udah nggak model lagi.
Ketinggalan zaman. Kuno. Iyanya, ketinggalan zaman kuno. Lagian, yang model begini sih nggak tahan dibanting, Mam. Gampang patah. Iya, Mam. Gampang dibanting. Betul, Tuan. Gampang patah. Sorry ya, Mam. Mam, makanya lain kali konsultasi dulu sama Papi. Ya, nanti Papi kasih pengarahan dan petunjuk. Maksud Mami baik, mau kasih kejutan. Malah kaget sendiri. Memangnya Non Olga mah anaknya begitu, susah ditebak. Pakai ini sepatu, sampai kakimu patah. Perfreelance. Halo kamu-kamu semua yang manis. Selamat berjumpa lagi dengan Olga di FM 106,1 Radio Gaga. Saya akan menemani kamu-kamu semua sampai kamu-kamu pada bosen. Dan saya yakin kamu-kamu pasti masih setia mendengarkan acara-acara yang kami siarkan untuk Anda. Pokoknya ditanggung lain daripada yang lain. Dan sebagai pembaru perjumpaan kita, akan saya puterin sebuah tembang yang paling manis. Tembang ini terutama saya tujukan buat kamu-kamu yang tadi malam ngelembur ngitungin bintang atau begadangin kebunnya tetangga dan sekarang baru bangun. Penyiar Anda Olga mengucapkan selamat kesiangan. Dan tak lupa 372-997 tetap menanti permintaan lagu dari Anda, oke? Wow. Olga, I love you. Kalau you nggak love me, I bisa langsung koin. Aduh. Mat, ngimpi apa lu? Apa nggak malu sama matahari yang udah diubun-ubun? Ini nggak, denger dah. Si Boto lagi ngudare. Pokoknya heben deh, Nya. Asik. Muka kena kocan, lu gegaras tuh radio. Oke, buat kamu-kamu yang baru bangun, ayo cepet mandi. Dan yang pasti pakai sabun. Oke, darling. Pokoknya demi you. Oh iya, jangan lupa juga gosok gigi ya. Gila. Mertua sudah ikutan jadi fan Olga. Sekarang coba kalian atur. Supaya salah satu acara yang baru ini, Olga yang handle. Mas Rey, saya rasa belum waktunya dia diberi kerjaan segini banyak. Tapi nggak ada salahnya kan kalau dicoba dulu. Oke. Coba kamu usahakan, Ren. Ya. Hai, Mister. Saya mau beli sepatu rodanya. Hey, go. Beli sih beli. Tapi jangan bikin aja jantungan dong. Sorry. Ambilin yang ini nih. Hah? Mana dia? Kok nggak ada? Nggak, lagi sudah finish. Tadi jadi ke Bombay. Hey, go. Come here. Makanya, sama orang tua jangan suka nakal. Alas, Mister. Baru juga begitu udah marah.
Monyong. Kira-kira dong. Hei, dapat juga lo sepatu. Iya dong. Mau tahu nggak? Gue dapet sogokan dari bos. Supaya gue mau pegang acara khusus. Tapi lu jangan bilang sama mami gue. Bisa-bisa dia cuap lagi. Ntar gue juga bilang, nih sepatu gue pinjem dari lo, ya? Jadi lo ngagetin gua? Cuma mau bilang itu aja? Enggak. Ada lagi. Lo mau nggak nganterin gue siaran? Soalnya gue dapat acara midnight tiap malam Jumat. Emangnya lo dapat kerjaan jadi dukun ngusirin setan? Kalah dong Ghostbuster. Ada-ada aja lo. Win, apa? Gue serius nih. Biar sekalian lu bisa bantuin gue. Nyanyi kek, atau baca sajak. Biar suasananya tambah seru. Mana boleh. Gua kan orang luar. Gue punya hak nentuin, Non. Alah, kayak yang punya aja lo. Udah deh, jangan takut. Pulangnya gue traktir. Janji ya? Beres. Pi, daripada ngutang-ngatik radio butut begini, mendingan go to sleep. Yuk, ayo. Ah, si Mami. Ini sebentar lagi selesai, Mam. Si Papi. Malam Tante. Vina, selamat malam. Aduh, Olga. Kenapa Mami jadi absent-minded gini ya? Tadi ada telepon dari siapa, Mam? Dari mana, Pi? Pi, dari mana? Mana aku tahu. Si Papi teh. Oh ya, dari radio. Radio Satu apa? Radio bla bla. Radio Gaga kali, Mam. Iya, radio Tata. Dia tadi nanyain kamu. Mami bilang aja lagi shopping. Tinggalin pesan gak, Mam? Ente, gak ya message. Mam, saya bilang apa? Kalau sayur dicampur aduk, bisa jadi. Karedok. Kalau bahasa dicampur aduk, yang denger bisa. Yang pasti mabok, Pi. Mam, Pi. Olga mau pergi dulu. Ke ulang tahun neneknya Wina. Dah. Mari Tante. Olga, jangan pulang malam-malam ya. Ya, Mam. Oh iya, Pi. Olga kan besok ulangan fisika. Dia udah belajar apa belum ya? Olga? Oh? Olga? Dia udah terbang. Kenapa tadi nggak ditanya? Orangnya nggak ada, baru uring-uringan. Si Papi sih. Kita harus tegas sama dia, Pi. Soalnya dia awewe. Iya deh, Mam. Nanti Papi bilangin. Iya deh. Kita bobo yuk, Pi, yuk. Yuk. Sudah kangen ya. It's alright. Oke. Kamu masih bersama Olga di FM 106,1. Dan seperti biasa, ditemani juga oleh Mas Andi di belakang meja operator yang selalu siap menyajikan lagu manis buat kamu. Malam ini, Olga akan menyajikan sebuah acara baru yang Olga tanggung kamu-kamu pasti pada suka, yaitu acara Midnight Diary. Dan tak lupa, untuk menghangatkan suasana sejuk malam ini, Olga kedatangan seorang tamu yang mau ikutan bacain diary-nya, yang dia tulis sejak dia berumur 8 bulan. Aduh, gila loh. Ya, tamu kita ini adalah Wina.
Goresan pena tulisan tanganku mengisi lembar itu. Banyak peristiwa dalam hidupku, ku ingin mengadu curahan batinku, kau yang tak menentu. Tupai aksara bisu sejalan rahasia menjadi berjuta detik perasaan. Teman yang mengerti betapa berarti kenangan yang mengisi hari-hariku. Detik nafas kehidupanku, suka dan duka, sendu dan bahagia, menyimpan segalanya. Hari-hariku, tupai aksara bisu sejalan rahasia menjalin berjuta detik perasaan. Bagai teman yang mengerti betapa berarti kenangan yang mengisi hari-hariku. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi kayak orang mabok begini? Ayo sono sembahyang tahajud. Setiap detik nafas kehidupanku, suka dan duka, sendu dan bahagia, menyimpan segalanya. Dalam rahasia menjalin berjuta detik perasaan. Bagai teman yang mengerti betapa berarti kenangan yang mengisi hari-hariku. Ini tamat sih lo. Awas kamu ya, kembaliin nggak? Hei Olga,
Bangun. Molor aja lo. Heh, mimpinya udah dulu dong. Heh. Olga. Ya, Mam. Kemari kamu. Ada apa, Mam? What's wrong with you? Nilai kamu dulu lumayan dibanding papi kamu. Lu mujur kali, Mam. Nonsen. Belakangan ini kamu sering keluar malam. Kemana aja sih kamu? Yang pasti nggak main-main, Mam. Kita ngadain belajar bersama. Belajar? Kok nilai hasilnya nggak besar begini? Abis yang dipelajari lain sama ulangannya. Lain bagaimana? Kalau pas belajar fisika, besok yang ulangan malah matematika. Kalau pas belajar gambar, yang ulangan malah biologi. Memangnya nggak dikasih tahu? Mam, sekarang kan zamannya kejutan. Jadi guru juga nggak mau ketinggalan. Alasan? Pokoknya mulai sekarang kalau kamu mau belajar harus di rumah. Dan tidak ada acara keluar malam. Neihur. Untuk kamu-kamu yang mungkin sedang ada di jalan. Ya, Hai, Olga. Kalau gitu, Hani saudara baca yang satu ini. Ada apa? Nih, ada yang titip pesan. Surat cinta ya? Dari siapa? Alah, pura-pura nggak tahu. Biasa, dari fans berat loh. Ol, pokoknya nggak bakal nyesel deh. Sialan lo ah. Satu, dua, pacar datang. Satu, dua, tiga. Tung jantung berdebar. Satu, empat, lima, satu, tiga. Jantung berdebar. Hei, Mr. Kojek. Nganggunya di situ lo. Ganggu orang aja lo. Bu, you siapa? Yang duluan kesini siapa? Kalau you orang nggak mau terganggu, ya silakan get out. Nengok! Neng, aduh. Nengok! Ayo somat, dingin dun. Yang punya radio antik udah dipermak. Ngapain kamu di sini? Ayah nggak nyangka, Neng Ol mau nepatin janji. Padahal hati ayah tadi udah hampir broken. Pokoknya, umpame kate, Neng Ol nggak muncul gitu. Hancur di hati abang. Dengar suaranya aja di radio. Udah auzubillah. Apalagi ngeliat orangnya. Bisa nggak pengen makan seminggu. Hah? Kalau mau ngomong nih ganjelan dibuka dulu. Bagaimana sih Neng Ol? Ini kan lagunya canggih. Coba dengerin dah. Olga. Gue tuh mau siaran. Jadi lu cepat ngomong deh. Maksud lu ngundang gue kemarin mau ngapain? Ceritanya gini Ol, ayah mau ngajak kencan you. Ya, nonton film. Atau jalan-jalan. Kebetulan ayah udah ngebobok celengan. Lumayan, bangsa ceban sih ada. You mau kan? Hah?
Ya udah. Lu jemput gue jam 7 di alamat gue, oke? Neng Olga. Ini oleh-oleh dari Nyak. Tunggu. Aduh. Ya lu lagi. Dasar anjing lu. Assalamualaikum. Siapa tuh? Itu siapa? Siapa? Kamu mimpi, Bang. Be, itu Be. Siapa tuh? Ayo. Ayo dilihat. Sepada. Sini. Ada apa? Itu. Apa? Siapa sih tuh? Hei, ngapain kamu? Dah, Be. Good night, Be. Nyak. Ayo sih mau dibilang tamu ya boleh. Mau dibilang anak sendiri, ya tergantung nasib. Kamu siapa? Hah? Iya, hampir lupa. I'm Mr. Somad bin Hindun. Kalau Olga siaran, pasti ayah udah ngejogrok di depan radio. Siaran. Simpulannya apa? Hah? Begini, Be. Ayah ini calon sukaannya Olga. Datang kemari, maksudnya sih menjemput. Maksudnya sih mau ngajak ron-ron gitu. Oh. Olga sudah pergi. Dia capek, kelamaan nungguin. Udah capek. Waduh, apes banget deh ayah, Be. Kalau begitu, Nya, besok aja deh ayah ngapelinnya. Ngomong-ngomong udah malam, ayah pamit dulu ya, Nya. Be, assalamualaikum. Hei, bentar.
Ini ada kenang-kenangan buat Neng Olga. Ya, sudah. Sana. Gak ada yang doyan. Gua alak amat. Belum juga jadi mertua gua. Ya, hiduren. Sungguh malang nasib. Heran si Olga. Mau pacaran sama onel-onel. Si kejangkrik gitu ih. Lo kejem juga, Ol. Gue gak bisa ngebayangin tuh bagaimana bahagianya Mami lo lihat mantunya datang. Yo tapi sebenarnya gue cuma bikin Mami and Papi kesel aja. Abis, gue mau ngapa-ngapain selalu dilarang. Siaran radio aja, kalau ketahuan pasti dimarahin. Belum lagi larangan-larangan yang lain, Win. Gak boleh pergi ke disko lah, gak boleh pacaran lah, gak boleh nyetir mobil sendiri, gak boleh melihara kelinci di dalam kamar. Terus lagi, gak boleh berenang di bak mandi, gak boleh makan es krim sambil tiduran. Wah, pokoknya macem-macem deh, Win. Gila lo. Pi? Olga, Pi? Kenapa? Udah minggat. Bagaimana sih, Mimi? Kan pintunya tadi sudah dikunci semua. Bagaimana dia bisa keluar? Iya. Mungkin dari lubang kunci. Emangnya Olga tuyul? Olga mana, Andi? Kok belum kelihatan? Mungkin lagi nungguin jemputan Mina. Halo. Selamat malam, Tante. Olga ada? Olga sedang pergi. Ini dari mana? Dari Radio Gaga, Tante. Kita lagi nunggu. Soalnya lagi pas jam siarannya sekarang. Siaran. Pap. Olga betul-betul jadi penyiar. Jadi tuh si ondel-ondel nggak ngebohong. Iya deh, nanti saya kasih tahu. Terima kasih, Tante. Selamat malam. Li. Sebetulnya kalau sering terlambat gini, lo tegur dong. Gue rasa belum waktunya dia dikasih aturan yang ketat. Lagian dia masih sekolah, Cup. Iya, tapi kalau didiemin terus, bisa jadi kebiasaan. Bisa ngerusak sistem kerja kita di sini. Pokoknya, Andi, gue nggak mau tahu. Mulai sekarang jangan dikasih hati dia. Gue udah bosen dengerin pidato lo. Gue dikasih hak untuk negur siapa aja yang kerja nggak bener. Untuk negakkan disiplin, aturan. Cup. Lo boleh makan tuh aturan. Lo boleh cari muka sana sama bos. Asal lo tahu, gue nggak bisa kerja sama lo. Oh, jadi lo nentang peraturan? Terserah lo bilang apa. Gue udah nggak betah di sini. Oke. Kalau itu memang pendapat lo, terserah. Pintu terbuka lebar. Lo tinggal pilih, mau terus atau out. Gue bawa penjilat di sini. Asal lo tahu, gue bukan orang yang gampang diperintah. Radio Gaga, selamat malam. Siapa nih? Biasa, langganan setia. Somad bin Hindun. Enggak ada. Tutup kupret. Aduh, galak amat. Habis makan singa kali. Gua tahu, Olga kelihatannya menguji gua. Sampai di mana cinta gua? Oke, my love. I akan tetap pundak you sampai di end of the boat. I tahu.
Daripada lu nyarinya nggak ada, mendingan lu pilih ke aja. Ih, amit-amit. Dasar laki-laki goblok. Udah dikasih obral begini, masih nolak lu. Oke, ayo dong. Olga, sini kamu. Kok Mami camping di situ? Biarin, ini gara-gara kamu. Budak awewe pulang-pulang malam. Mulai malam ini, detik ini, kamu harus berhenti jadi penyiar. Loh, Mami tahu dari mana? Dan emangnya kenapa? Pakai tanya segala. Hasil ujian kamu jeblok. Kamu belum waktunya bekerja. Kamu harus belajar. Dan Mami masih mampu memberi makan kamu. Mam, ini bukan soal kasih makan atau enggak. Olga cuma pengen cari keterampilan aja. Gak ada salahnya kan anak kecil kerja. Di Jepang aja anak-anak kecil udah terbiasa kerja. Kok pakai ke Jepang segala? Biarin, gak bayar ini. Hei Olga, pokoknya Mami gak setuju. Mami larang kamu pergi ke studio. Studio itu apa sih, Bi? Bla bla. Radio Gaga, Mam. Mau si Ata kayak mau bla bla kayak sebodoh. Tugas kamu belajar. Mengerti? Gak bisa. Harus bisa. Gak bisa. Mesti bisa. Bandel budak. Papi ini gimana sih? Bantuin Mami, kek. Apa yang perlu dibantuin? Mami kan yang selalu paling benar. Oh, jadi Papi membela Olga ya? Papi teh netral. Gak ngebelain siapa-siapa. Cuma cara Mami terlalu keras. Otoriter. Dengar dulu argumentasi Olga nih. Nih, anak sekarang jangan dilarang-larang. Suka senewan. Yuk camping lagi nih. Ih, sare deui. Tapi Olga belum waktunya kerja. Biar dia lulus dulu. Kalau sudah jadi sarjana, baru dia cari kerja. Loh, bukannya sekarang lagi kerja dia? Pokoknya Papi harus ngelarang dia. Oh. Juga kamu kerja. Papi malah bersyukur kamu bisa ikut ngirit uang Papi. Tapi Papi tidak setuju kalau kamu menyepelekan pelajaran sekolah kamu. Olga nggak gitu, Pi. Cuma jadwal siaran Olga yang tambah ketat. Kan bisa minta dikurangi. Udah, Pi. Yang minta nambah itu pendengar. Olga kan nggak bisa nolak. Olga udah berusaha membina karir jadi penyiar. Giliran nanjak, Mami nyuruh berhenti. Papi ngerti. Sekolah kan lebih penting. Olga tahu. Tapi kan sekarang banyak lulusan sekolah yang pada nganggur. Karena mereka nggak punya keterampilan. Olga, coba renungkan usul Papi. Kurangi jadwal siaran. Selama orang masih suka, jangan diumbar. Nanti cepat bosan.
Selama kamu bisa mengatur jadwal, pasti Mami juga setuju. Hai, kenapa lo? Udah kelaparan ya? Gue pikir-pikir sih bener juga apa yang diomongin mami gue. Emangnya kenapa? Kayaknya gue mesti berhenti siaran. Biar bisa lebih merhatiin pelajaran. Hei, tuh Olga. Hei Ol, ntar kalau siaran jangan lupa sama kita-kita dong. Iya Ol, pokoknya kita monitor terus deh. Film-film lagu ya. Ya, pelan-pelan ya. Lo lihat tuh. Lebih baik lo jangan berhenti deh. Hei Ol, kayaknya sih sekolah sama siaran sama bagusnya buat lo. Kan bisa aja siaran sambil belajar atau belajar sambil siaran. Gue tahu maksud lo. Oke deh Win, gue nggak nyangka lo punya pikiran brilian gitu. Saya peringatkan sekali lagi. Kalau kalian mau pindah, silakan. Asal kalian tahu bahwa radio ini sudah mapan. Kalau soal nyari orang yang kayak Andi, 10 orang bisa saya dapatkan sekarang juga. Siapa yang bikin kalian jadi top? Siapa? Tempat ini kan? Karena cuma tempat ini yang bisa ngasih kesempatan untuk tenaga yang masih nol. Lalu dididik dan dibina sampai jadi. Apakah kalian tidak pernah merasa? Ada apa sih Mbak? Andi keluar dari sini. Hah? Andi? Kalian kan orang yang beradab, punya perasaan, dan punya malu. Seharusnya kalian tahu diri dan punya loyalitas dong. Andi itu seperti kaca yang lupa sama kulitnya. Nggak tahu balas budi. Dan kamu Olga, kalau mau keluar, silakan sekarang. Nggak usah sengaja datang ke siaran telat. Bikin orang tegang. Kita tahu Anda banyak fans. Nggak usah kepala gede. Jangan mentang-mentang kayak si Andi. Radio ini dimulai dan jadi besar bukan karena kamu, tapi kamu jadi besar memang karena radio ini. Itu jelas. Dan tanpa kamu radio ini nggak bakalan hancur. Satu hari saya bisa cari orang 100 yang lebih dari kamu. Keterlaluan kamu, Ray. Olga, Mbak Vera mau menjelaskan dulu persoalannya. Saya betul-betul sakit hati, Mbak. Saya nggak mentang-mentang. Mas Ray yang mentang-mentang. Sudahlah, Ol. Mas Ray orangnya memang suka begitu. Dia panik menghadapi acara ulang tahun Radio Gaga. Orang-orang yang dikontrak, semua minta bayaran tinggi. Padahal Big Boss nggak mau keluar duit. Tadinya saya nggak niat untuk keluar. Saya suka bekerja sama Mbak. Tapi sekarang, untuk apa saya di sini? Saya nggak mau dihina, Mbak. Apalagi saya nggak merasa berbuat salah. Mbak, saya udah bela-belain untuk memenuhi keinginan pendengar. Sampai-sampai pelajaran saya terlantar, orang tua saya marah-marah. Saya udah nggak kuat lagi, Mbak. Saya minta berhenti.
jadi latihan nggak? Jadi dong. Olganya mana? Nggak tahu, di studio juga nggak ada. Tuh Olga. Mau kemana dia? Oh! Enggak, ikut. Tandingnya nggak lama lagi loh. Semangat dong, Oh. Sudah, Oh. Nggak usah dipikirin. Mana, Ol? Olga nggak percaya. Dan Mas Andi harus jujur. Alasan Mas Andi keluar dari Radio Gaga kenapa? Udah, nggak usah digede-gedein. Mudah-mudahan sekeluarnya Mas Andi dari sana akan membawa suasana baru. Nggak bisa. Sebelum Olga tahu masalahnya, Olga nggak akan pernah puas. Olga, sebenarnya biang keladinya adalah si Ucup. Dia pingin kalau kamu siaran harus dia yang dampinginya. Hah, kok gitu sih? Olga kan harus mencari teman kerja yang sejalan dan sepaham. Kita maunya juga begitu, tapi Ucup orangnya agak lain. Acara kita kan makan, bukan ngomongin orang. Sorry Mas Andi, Olga nggak bisa makan sebelum masalah ini selesai. Bang Ucup. Olga, masuk. Kok tumben mau datang kemari? Emangnya nggak boleh? Bukan begitu, Ol. Beberapa hari ini Bang Ucup merasa kehilangan kamu. Bang Ucup kangen. Kalau begitu, sama dong. Bang Ucup, Olga mau tanya, kenapa Mas Ray berprasangka enggak sama Olga? Padahal Olga kan pengen kerja bener. Lagian, siapa sih yang suka ngomongin Olga sama Mas Ray? Kalau memang Olga salah, Olga mau minta maaf. Sebetulnya Bang Ucup nggak punya niat apa-apa sama kamu, Ol. Cuma Andi aja yang bertingkah. Jadi sorry aja kalau Mas Ray juga marahin kamu. Gak apa-apa. Asal Bang Ucup tahu. Ternyata selama ini kelakuan Bang Ucup nggak lebih dari seorang penjilat. Dan kalau besok gajian, beli gaji yang gede. Lihat tuh muka. Udah pantas apa belum pacaran sama Olga? Wah, senang Wira. Pulang yuk. Motor gue mana nih, Dan? Awas.
iya, masih bersama Radio Gagah dengan gelombang 106,1 FM bersama penyiar idola Anda, Ucup Sartoga. Iya, dengan tembang nostalgianya. Iya. Remes lu. Hadirkan tembang-tembang lawas ini. Mudah-mudahan Anda udah suara kayak ember pecah, pakai ngerayu lagi lu. Mati lu. Hancur. Kenapa Radio Gagah siarannya jadi jelek sih? Kan sekarang jam siarannya si Olga. Lagi ada halangan kali. Udah jamnya belum? Udah kali. Kalau lagi ada halangan bilang dong. Jangan si Ucup nampakin suara jeleknya doang. Sebel. Ngomong aja sendiri. Olga lagi sakit, sedang dirawat. Maaf, dia harus istirahat. Waduh, Mbak. Dia di rumah atau di rumah sakit? Pokoknya dia nggak boleh diganggu dulu. Enggak, kita mau kirim kembang aja kok. Jangan dulu deh, nanti aja kalau sudah sembuh ya. Ya, Radio Gagah, ada yang bisa... Oh, Olga lagi cuti. Seminggu lagi juga balik. Dan sebagai tembang pemungkas operator kita menciptakan lagu yang pasti kamu juga suka sekali. Gimana, Mbak? Halo? Papa tahu, Ray banyak pengalaman. Dan mengenai Olga dan Andi, telah membuat Ray kesal. Tapi supaya Ray tahu, sebagai konsumen, mereka tidak mau tahu urusan di dalam. Dan itu semua hak mereka. Mereka ingin kepuasan, baik untuk membeli, mendengar, atau membaca. Ray hanya menuntut kedisiplinan, Pak. Papa ngerti. Tapi ingat, dia masih muda, perlu bimbingan. Oke? Oke. Fer, coba kamu panggil Olga. Mbak Vera sendiri kan tahu apa yang Mas Ray bilang. Tanpa saya, kalian nggak bisa apa-apa. Olga nggak tahu. Kenapa sekarang ini banyak orang yang ngerasa berjasa untuk kemajuan orang lain. Olga, memang betul kita telah memberi jalan buat seseorang. Tapi pada akhirnya berhasil atau enggak, itu tergantung kemampuan orang itu sendiri. Kalau kita kasih kesempatan sama orang yang gak bisa apa-apa, ya percuma juga. Orang berbakat seperti Olga seharusnya gak dibendung. Ya, harus dikasih kesempatan. Apalagi Mbak Vera tahu. Siapa, Mam? Para fans Olga lagi pada nunggu. Sini. Mbak Vera sampai bingung menjawab pertanyaan mereka. Ada apa? Sampai-sampai harus terus bohong. Mbak Vera nggak maksain kamu untuk siaran lagi. Cuma kalau kamu mau pergi, pergilah dengan baik. Tapi kalau kamu mau kembali siaran, itu harus atas kemauan kamu sendiri. Jangan karena merasa oleh hutang budi atau ikatan moral. Nggak tahu, Mbak. Bi, minum. Olga pusing. Olga, Papi sudah dengar semua keterangan Mbak Vera, ya? Papi pikir ada baiknya kamu kembali siaran. Tentu itu bisa menambah pengalaman kamu. Bukannya Olga nggak mau, Pi. Tapi Olga lagi nyiapin diri untuk pertandingan maraton sepatu roda. Oh, kalau itu sih nggak usah takut. Soalnya Radio Gagah menyiarkan langsung. Bener, Mbak? Baiklah kamu di Jakarta dan sekitarnya. Sekarang kita akan langsung saja menghubungkan diri ke rekan saya Agus. Halo. Iya. Iya. Nah, cepetan
Cepetan dong, udah gatal nih. Iya, tunggu. Kagak sabaran amat sih. Seumur-umur babe lu kagak pernah pakai dasi. Waduh, Hani jadi pengen ikut deh ke sana. Ada yang bisa pakai dasi kagak sih? Kagak. Boro-boro pakai dasi. Biasanya juga pakai serbet. Udah libetin aja deh. Baiklah, kamu di Jakarta dan sekitarnya, biar suasana makin saik didengar. Gimana kalau kita langsung aja hubungkan diri ke ajang maraton sepatu roda? Hai, Mas Andi. Halo, selamat pagi teman-teman hadirin dan pecinta 106,1 FM Radio Gaga. Pagi ini kita akan melaporkan puncak acara dari ulang tahun Radio Gaga yang ke-17. Acara yang kita nanti-nantikan, maraton sepatu roda. 1, 2, 3. Udahlah. Ya. Jadi ini semuanya. Mas Re, begini Wan ya. Tante, nih. Terima kasih. Gimana? Semua sudah siapkan untuk bertanding? Oh, beres. Hai, Mas Andi, apa kabar? Baik. Tunggu bentar ya. Makasih. Peserta maraton sedang menunggu dilakukannya start. Ini jumlah Oke, pesertanya sudah ya. tidak asing lagi dalam olahraga sepatu roda ini. Nampak udah gak sabaran lagi. Yo. Gimana Mbak Vera? Memang Sandra nggak salah. Dan menurut catatan, sudah 3 kali berturut-turut memenangkan maraton ini. Tapi kali ini nampak juga ikut dalam pertandingan, yaitu Joyce, rival berat Olga yang tahun lalu mengawal ketat di belakang Olga. Joyce, Olga, tuh, Cil. Foto dulu ya. Bentar ya Tante. Tunggu. Yuk. Hei, Win. Win, yang mesti dikasih itu Mas Andi. Biar dia mau doain gue menang. Enggak, Al. Kali ini nggak usah disogok. Pasti didoain. Bener. Wah, Makasih deh. kepada maraton diharap maju garis start karena pertandingan akan segera dimulai. Dan sekali lagi diumumkan bahwa para peserta wanita berada di sebelah kanan dan peserta pria berada di sebelah kiri. Siap. 1, 2, 3. Ya, tadi start baru saja dikibarkan. Para peserta mulai memperlihatkan kemahirannya masing-masing.
Para hadirin serta para pendengar di rumah, kini kita panggilkan pemenang nomor maraton putri. Dan sebagai pemenang pertama adalah Olga. Pemenang kedua, Joy. Sedang pemenang ketiga, Dede.